Baik, materi yang coba saya sampaikan terkait dengan penyusunan rencana bisnis, namanya rencana karena ada sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Nah, emang rencana bisnis ini yang kita harapkan nanti adalah mempersiapkan mereka, para TKMP ini, ya, pendamping mempersiapkan mereka untuk mengikuti program lanjutan ya di tahun 2026. Jadi mereka sudah punya bekal, punya punya apa rencana apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk persiapan dalam menuju kegiatan TKML, tenaga kerja mandiri lanjutan. Nah, baik ini tujuannya, pembekalannya adalah intinya nanti teman-teman bisa memahami ya, bisa membekali kepada para TKMP-nya terkait dengan struktur rencana bisnis yang sederhana. Nah, memang basisnya nanti adalah apa namanya poin-poin yang ada di BMC atau Business Model Compass yang telah disesuaikan untuk usaha mikro. Kemudian nanti di akhir juga akan coba teman-teman dapatkan terkait informasi bagaimana apa yang akan dilakukan para TKMP ini dalam waktu dekat. Nah, kemudian nanti saya akan berikan contoh ya kontekstual seperti apa pengisiannya. Kemudian nanti bagaimana teman-teman di sini para pendamping itu bisa nanti lebih berpartisipasi aktif ya kepada dengan pelaku usahanya untuk menyusun rencana yang sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Nah, diharapkan dan juga nanti seperti saya sampaikan bisa diintegrasikan ya. Rencana bisnis yang dibuat oleh TKMP itu nanti sebagai bagian dari persiapan mereka untuk mengikuti program lanjutan yaitu TKML tahun 2026. Nah, namanya rencana tentu saja tujuan kita adalah menyiapkan ya, mempersiapkan mereka, mendukung mereka agar usaha yang dijalankan itu lebih berkelanjutan dan kemudian lebih mandiri. Khususnya kita tahun ini fokus pada kelompok-kelompok yang rentan. Sehingga para pendamping dalam pendampingan ini ya bisa diharapkan untuk mereka ya para TKMP ini tentu saja memiliki rencana bisnis yang relatif sederhana ya tidak seperti rencana bisnis yang pada umumnya kita berikan kepada mahasiswa atau kepada pelaku usaha yang relatif lebih besar yang cukup mapan dan tentu saja rencana bisnis ya dalam waktu yang tidak cukup lama diharapkan itu lebih terarah dan lebih aplikatif untuk mereka. Kemudian nanti juga dari rencana ini diharapkan mereka sudah siap untuk mengembangkan usahanya secara bertahap. Kemudian pendamping juga sudah mulai bisa tergerak untuk membantu mereka agar mereka siap mengikuti program lanjutan. Nah, nanti diharapkan dengan adanya kerangka yang kami berikan nanti ini ya, diharapkan nanti mempermudah teman-teman pendamping agar lebih seragam bagaimana mengcapture ya, menangkap atau membantu mereka atau membiarkan mereka mendamping mereka mengisi rencana usaha mereka masing-masing. Ya, nanti kami berikan contoh pengisiannya seperti apa, kemudian contoh-contoh pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa gali untuk membantu mereka menemukan jawaban dari setiap poin-poin rencana bisnis yang coba mereka buat. Nah, dalam komponen rencana bisnis itu kurang lebih nanti kalau secara total sama cover itu 3 halaman, ya. Tapi secara poin intinya kurang lebih 2 halaman. Jadi pengisian itu juga tidak terlalu kompleks ya seperti rencana bisnis pada umumnya, ya karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi TKMP yang akan kita dampingi. Apa saja poin-poinnya? Di antaranya tentu saja kita harus me-capture ya identitas usahanya, mulai dari nama, kemudian pemiliknya, ya nama usaha, pemiliknya siapa, alamatnya di mana, kemudian jenis dan deskripsi usahanya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pelanggan yang coba mereka layani. Jadi eh, siapa yang membeli dan kebutuhannya apa. Kemudian nanti ada juga terkait dengan masalah pelanggan yang coba ingin mereka selesaikan. Kemudian apa solusi atau produk yang coba mereka tawarkan. Ya, nanti kemudian ada poin bagaimana si TKMP ini menjangkau para pelanggan. Ya, intinya nanti bagaimana cara mereka menjual dan mendistribusikan produk. Kemudian nanti ada poin yang coba teman-teman tangkap di sini adalah bagaimana mereka bisa melakukan hubungan dengan pelanggan. Cara mereka menjaga loyalitas dan kedekatan dengan
pelanggan itu seperti apa. Kemudian nanti dalam rencana bisnis juga ada poin terkait sumber pendapatan. Nah, mereka itu untuk mendapat pendapatan itu pemasukannya dari mana saja, ya. Apakah dari penjualan langsung, sewa dan segala macamnya. Ya, kemudian ada tidak apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa meng-capture yang terkait dengan biaya rutin atau pengeluaran pokok yang sehari mereka keluarkan. Kemudian aktivitas utamanya apa? Hariannya apa dalam kegiatan operasional mereka? Jadi ini juga di-capture. Kemudian mitranya, ya, dukungan supportingnya seperti apa? Ada tidak orang yang membantu? Siapa orang yang membantu? Apakah adiknya, apakah suaminya, apakah anaknya atau tetangganya? Nah, atau ada lembaga organisasi tertentu yang membantu mereka untuk menjalankan usaha. Nah, terakhir ada rencana pengembangan. Nah, mereka nanti dalam waktu 3-6 bulan ke depan, kita tidak usah berpikir lebih panjang, 1 tahun, 5 tahun. Namanya TKMP ya, bagaimana biasanya lebih berpikir jangka pendek. Kita bantu mereka saja dalam jangka pendek ini bisa tidak mereka konsisten atau komitmen untuk apa namanya menjalankan rencana ini. Nah, kenapa 3-6 bulan? Karena kita akan mempersiapkan mereka untuk apa namanya program lanjutan di tahun 2026. Nah, ini masing-masingnya nanti mungkin detailnya akan kita kirimkan apa namanya template-nya. Kami sudah siapkan template untuk rencana bisnis. Tadi saya katakan kurang lebih 3 halaman, ya. Nanti yang teman-teman bisa bantu untuk mendampingi mereka mengisi rencana bisnis ini. Mungkin nanti akan ketemu misalnya TKMP yang sulit dalam menggunakan apa namanya laptop ataupun PC. Nah, teman-teman di sini perannya lah untuk mendampingi, membantu mereka melakukan pengisian. Mungkin bisa dilakukan dengan wawancara atau segala macamnya. Nah, ini komponen pertama ya terkait identitas usaha, terkait dengan tadi ya nama usahanya, nama pemilik. Nah, di sini teman-teman bisa menggali info melalui wawancara ya, baik secara online maupun ketika ketemu langsung. Intinya ya yang paling mudah dilakukan lah, yang paling mudah dilakukan berkomunikasi dengan para isi TKMP ini. Atau bisa jadi mereka sulit menjawab, teman-teman bisa mengobservasi langsung, kelihatan seperti apa usahanya, ya, atau dengan tanya jawab langsung. Yang kedua, ini terkait dengan pelanggan utama, seperti apa pelanggan mereka. Ya, orang atau kelompok yang paling sering membeli produk atau dari produk atau jasa yang mereka tawarkan itu siapa? Siapa yang membelinya? Ciri-cirinya bagaimana? Tadi sudah disampaikan Bu Rati, ya, terkait dengan profil, segmen, atau target orang yang akan membeli produknya. Ya, sebenarnya apa kebutuhan mereka? Ya, contohnya misalnya pelanggan utama, ini contoh saja ya teman-teman ya. Pelanggan utama dapur lezat Busari adalah misalnya ibu rumah tangga yang tidak sempat masak misalnya, atau pekerja pabrik yang butuh makan siang gratis praktis ya, atau ada pelajar kos yang ingin makan murah dan enak. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mencari informasinya, pendamping bisa membantu dengan pertanyaan, misal siapa saja yang sering beli dari ibu atau bapak gitu misalnya, atau mereka biasanya beli kapan dan untuk apa mereka membeli produk tersebut. Nah, di sini menggali informasi terkait dengan pelanggan yang coba TKMP itu sasar, ya. Nah, kemudian masalah apa yang coba ingin diselesaikan sama TKMP. Nah, ini mereka kita harus sedikit menggali informasi terkait dengan poin penting, point of view dari masalah yang coba ingin diselesaikan oleh TKMP ini. Usahanya apa sih yang mau dijawab, mau diselesaikan gitu. Jadi kita penting untuk mencari informasi terkait masalah ataupun kebutuhan utama dari pelanggan yang coba diselesaikan oleh produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, yang perlu digali misalnya apa sih kesulitan pelanggan sehari-hari, terus mengapa mereka butuh produk jasa ini, ya. Sesederhana itu tidak perlu menggali lebih dalam, intinya apa yang coba mereka selesaikan secara sederhana, yang paling mungkin di teman-teman pendamping bantu atau capture apa yang akan mereka lakukan, apa yang sedang mereka lakukan itu apa sih kalau mereka sulit menjawab terkait dengan masalah yang coba ingin diselesaikan sama mereka. Nah, contohnya misalnya pelanggan dapur Lezat Busari tadi menghadapi tidak sempat masak karena bekerja, ataupun tidak punya dapur lengkap di tempat kos, ataupun ingin makanan cepat saji tapi tetap enak dan hemat. Nah, misi ketika di lapangan ataupun berkomunikasi dengan para TKMP ini bisa menanyakan ke pelaku usaha,
Nah, apa alasan pelanggan membeli dari produk dari ibu atau bapak? Apa biasanya variannya kah atau komunikasinya kah segala macam? Nah, itu yang di capture, ditangkap ya terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian bisa juga tanyakan masalah apa yang mereka selesaikan dengan produk ini. Nah, jadi sesimpel itu kita menanyakan, mengcapture untuk melihat apa yang coba diselesaikan oleh para TKMP ini. Kemudian, nah selanjutnya terkait dengan solusi produk. Nah, ini terkait dengan apa yang ditawarkan ya, manfaat apa yang ditawarkan oleh para TKMP, usaha TKMP ini. Ya, kenapa pelanggan harus memilih usaha si ibu ini misalnya kan? Jadi yang perlu digali oleh para teman-teman pendamping di sini adalah ada tidak satu atau dua kelebihan dari produk jasa ini. Atau kalau mereka bingung, mungkin bisa kita berikan advice, memberikan saran kira-kira apa yang paling pas ketika melihat produk sejenis, pesaing sejenis, apa yang mau ditonjolkan dari usaha TKMP ini, ya, masalah apa yang coba diselesaikan dari produk tersebut. Nah, contohnya misalnya apa solusi dapur Bu Lezat Busari itu adalah lauk matang siap santap atau rasa rumahan yang enak, harganya terjangkau, atau bisa juga misalnya bisa diantar langsung ke rumah atau tempat kerja. Nah, jadi triknya adalah misalnya tanya ke pelaku usaha, apa sih yang bikin usaha ibu atau bapak itu berbeda dan disukai oleh pelanggan. Nah, di sini seringkas apapun yang mereka jawab, kita tangkap gitu ya. Teman-teman tulis di apa namanya di template yang sudah kami berikan. Kemudian cara menjangkau pelanggan ya. Jadi nanti di sini terkait dengan saluran atau cara si pelaku usaha atau TKMP ini menyampaikan produk ataupun jasanya ke pelanggan. Pakai apa sih mereka gitu? Produk jualnya jual di mana? Apakah di toko ataukah buy online? Apa dengan di Gojek segala macam. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Rati ini bisa teman-teman pindahin ke sini gitu ya. Terkait dengan bagaimana si pelaku usaha ini menjangkau pelanggan mereka ya. Nah, hubungan pelanggan ini yang biasanya jarang ditemui oleh para pelaku TKMP. Nah, ini juga bisa memberikan advice ke mereka, melakukan pendampingan bahwa eh, penting bagi TKMP itu menjaga hubungan dengan pelanggan. Walaupun secara alami biasanya mereka itu paling tidak ketika berkomunikasi dengan pelanggan yang baru ataupun orang-orang sekitar ataupun orang dekat itu mereka relatif lebih ramah. Nah, mungkin ada satu hal yang bisa ditonjolkan di situ apa yang membuat kita gali apa yang membuat para pembeli atau pelanggan ini betah untuk belanja di tempat para pelaku usaha TKMP ini. Yang jadi harus gali ya, bagaimana sih para pelaku usaha ini melayani pelanggan, kemudian apa yang membuat pelanggan itu merasa dihargai atau ingin kembali lagi ke toko itu. Ya. Nah, kemudian sumber pendapatan ya nanti perlu juga dicantumkan sumber pendapatan dari mana saja ya, apakah dari pembelian produk dan segala macamnya ya atau dari mana gitu kan. Nah, di sini juga perlu dicantumkan ya eh kira-kira harga penjualan produk itu harganya berapa ya, estimasi pendapatannya berapa dari misalnya kalau produk itu mendapat apa kita pelaku TKMP itu menjual sebuah produk barang. Nah, kalau jasa berapa harga jasa yang ditawarkan dan segala macamnya. Jadi bisa ditanyakan berapa biasanya pendapatan per bulan, apa jenis produk atau pelanggan yang paling besar kontribusinya ya. Jadi di sini menggali terkait dengan sumber pendapatan pelaku usaha TKMP ini dapatnya dari mana dan besarannya berapa. Ya. Kemudian cost structure terkait biaya ya. Nah, ini biaya ini saling berhubungan nanti dengan laporan keuangan. Nah, ya laporan keuangan yang sudah disampaikan Bu Novita, ini teman-teman pindahkan ke sini nih ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si pelaku ini apa saja sih yang membuat apa namanya pengeluaran itu rutin sehari-hari dikeluarkan ya. Atau gali aja apa yang harus dibeli setiap hari, setiap bulan segala macam. Ada tidak biaya tambahan atau tenaga bantu yang digunakan untuk menjalankan operasional? Nah, jadi diharapkan nanti di capture nih biaya-biaya apa saja yang muncul, mungkin dari laporan keuangannya yang mereka keluarkan dan segala macamnya. Ya. Nah, kemudian terakhir berikutnya adalah terkait dengan aktivitas. Ini teman-teman menggali terkait kegiatan harian yang dilakukan oleh usaha ini agar berjalan lancar.
Nah, nanti digali apa saja yang dikerjakan setiap hari, apakah menjaga toko, melayani pelanggan, apakah memproduksi, ya, apakah memberi jasa layanan, apakah mencatat keuangan. Intinya di sini adalah menuliskan aktivitas mereka, ngapain saja, ya, apa saja yang dilakukan untuk menjalankan usaha ini, ya, apa saja yang harus yang paling penting, ya, kegiatan yang paling penting dalam menjalankan usaha ini. Sehingga nanti ada point of view-nya di sini adalah teman-teman menangkap terkait dengan kegiatan agar setiap hari usaha ini bisa jalan. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan dukungan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan mitra atau support yang membantu si pelaku usaha ini menjalankan usaha. Ada tidak pihak-pihak yang membantu kelangsungan usaha secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini bisa ditangkap di sini. Siapa yang terlibat? Siapa yang membantu usaha sehari-hari? Apakah saudara, atau apakah anak, apakah suami, dan segala macamnya. Atau ada kerjasama dengan komunitas tertentu, atau ada kerjasama dengan lembaga tertentu, koperasi kah, ya kak, koperasi, kemudian ada komunitas, apa namanya, komunitas usaha, wirausaha sekitarnya, segala macamnya. Ada tidak? Ya, situ. Nah, ini perlu digali juga karena ini sangat membantu bagi teman-teman. Kalau mereka tidak punya, mungkin bisa di-advise terkait mitra-mitra yang bisa mendukung mereka untuk berkembang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan dan langkah selanjutnya. Ini kita untuk mencari informasi terkait eh, bagaimana si pelaku usaha ini bisa merencanakan pengembangan usaha secara bertahap dan realistis. Namanya usaha TKNP yang kita dampingi, mereka lakukan pemerintah. Fokus mereka adalah jangka pendek kan. Bagaimana mereka bisa hidup dari usaha yang mereka jalankan. Jadi dalam hal ini teman-teman bisa menggali, ya, terkait dengan apa yang dibutuhkan agar usaha yang mereka jalankan ini bisa naik tingkat. Itu yang penting. Kemudian kalau mereka sudah memikirkan apa saja yang dibutuhkan, apa langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, ini harus tercapture di sini nanti karena ini akan menjadi hal penting, step mereka untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Nah, contohnya misal tadi dapur dapur lezat Busari, ya. Mereka untuk mengembangkan usaha bisa agar naik tingkat, mereka membutuhkan etalase kecil dan di masa yang datang. Kemudian butuh alat pemanas makanan misalnya, butuh pelatihan manajemen keuangan di masa yang datang. Nah, maka rencananya mereka tentu saja dalam pengembangannya perlu tambah tuh menu lauk mingguannya. Kemudian mereka coba promosi via Google Form untuk pre-order. Kemudian mempersiapkan ikut pelatihan TKML 2026, ya. Kemudian ataukah membuat pencatatan sederhana. Intinya di sini adalah menangkap apa yang akan dilakukan dalam waktu 3 sampai 6 bulan yang akan datang, ya. Jadi di sini untuk melihat next stepnya akan seperti apa yang akan dilakukan TKMP dalam mempersiapkan eh, waktu yang akan datang. Ya, nah itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan kita akan diskusi, ya.